Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini kita ingin memperbaiki baik itu skemanya maupun dalam konteks seperti apa punya makna atau apa seperti apa program pengabdian ini memberi makna bukan hanya buat masyarakat tetapi buat pengembangan UNI sendiri, kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan program studi ataukah itu juga apa istilahnya lebih spesifik lagi pada persoalan perkuliahan atau mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen. Sebenarnya kalau kita kemarin misalnya mencoba melakukan pendalaman atas penelitian tahun lalu kemudian yang sifatnya terapan bisa dijalankan tahun ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat itu juga baik saya kira. Nah ini pilihan-pilihan yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mencoba menghadapinya dan melaksanakannya gitu sehingga kita tidak terjebak di penelitian di aspek yang mana lalu kemudian di pengabdian yang berbeda. Kalau mama capek jangan ya. Assalamualaikum Ketua. Ya bukan, ini kelihatannya ada yang teriak-teriak gitu. Jadi sekali lagi bahwa kita berharap ada seperti yang pernah juga kita dengar sambutannya Pak Rektor pada kegiatan akademik leader kemarin, dan itu memang menjadi sebuah model yang harus dijalankan. Dari proses penelitian itu sendiri, persoalan yang serius barangkali kalau kita presentasikan, dari jumlah keseluruhan dosen yang terlibat dalam mengikuti penelitian yang lalu itu, kalau kita cek seperti apa hubungannya dengan roadmap yang mungkin harus dimiliki begitu, baik dalam pendekatan prodinya maupun fakultasnya, ataupun mungkin juga antar mata kuliah yang mempunyai tingkat relevansi yang kuat gitu. Nah kita jarang sekali menemukan yang cukup memiliki landasan sehingga juga dari situ kita bisa melihat perjalanan dari proses penelitian dari tingkat seperti apa sampai menuju tingkat mana yang pada akhirnya secara terapan berhubungan dengan mata kuliah yang diampunya dan kemudian juga pada saat pengabdian kepada masyarakat pun mempunyai tingkat korelasi yang tinggi gitu. Sehingga jelas gitu bahwa apa yang dilakukan dalam proses penelitian ini untuk maksud hasil yang lebih baik itu semakin jelas. Barangkali untuk ini pun nanti pada kesempatan yang berbeda, mudah-mudahan Pak Jarnawi tidak terlalu lama, sebab ini penting. Kita akan sosialisasi juga tentang bagaimana roadmap disusun oleh masing-masing. Mudah-mudahan juga pada kesempatan ini bisa disampaikan nanti oleh Pak Jarnawi. Sehingga tidak ada yang ngegantung gitu. Ya, jangan nanti disalahkan bahwa kita memberikan orientasi pada penelitian dan pengabdian, tapi pada sisi yang lain ada persoalan yang harus dipahami, bagaimana roadmap itu harus tersusun. Ini terabaikan, jangan sampai demikian. Mudah-mudahan Pak Jarnawi dan Pak Rijal, nanti Pak Rijal Fahmi bisa memberikan penguatan untuk itu. Tetapi yang terpenting saya ingin juga jelaskan pada pertemuan ini, mohon kepada Pak Rektor barangkali perlu ada semacam penguatan dari sisi kepastian penganggaran, karena khawatir nanti kalau 1 bulan, mudah-mudahan dalam waktu bulan ini selesai anggarannya. Sebab ketika nanti proposal sudah kita terima, ini hubungannya dengan berapa alokasi yang akan kita siapkan untuk kepentingan terselenggaranya penelitian pada pada tingkat pemula, pada kompetensi dan kemudian kerjasama atau kajian gitu. Ini menjadi penting untuk dipastikan. Paling tidak ada pagu indikatif yang bisa kita ketahui sehingga informasi yang harus disampaikan kepada teman-teman dosen nanti di dalam pelaksanaan proses ini dapat segera dipastikan gitu. Kemudian di dalam rangka K3 tahun ini saya perlu informasikan mungkin akan kita rubah modelnya, tidak seperti yang kemarin. Kita ingin pendekatannya itu kepada tematik
dalam arti bukan kampung tema seperti di Kota Tangerang. Oke lah itu mah. Tetapi bahwa indikator makro pembangunan itu mempertegas hal-hal yang menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pembangunan di pemerintahan yang diimami oleh pemerintah. Paling tidak, kalau saya contohkan misalnya ada 4 indikator makro pembangunan, 2 hal yang paling mengganggu aktivitas perjalanan pemerintahan itu adalah bagaimana dilihat dari jumlah kemiskinannya dan dilihat dari jumlah angka penganggurannya. Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang adalah wilayah yang secara pasti banyak dikunjungi banyak orang. Ini mempengaruhi terhadap persoalan apa istilahnya pertumbuhan penduduk, dan hebat sekali pertumbuhan penduduk di daerah ini, tetapi bukan karena angka kelahiran, lebih dipastikan karena urban. Ekses yang dirasakannya itu adalah semakin bertambahnya baik jumlah angka pengangguran maupun jumlah angka kemiskinan, karena kehadiran mereka di sini bukan saja karena latar belakang ekonomi yang lemah, tetapi memang benar-benar mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi dampak itu akan bukan dampak lagi, ekses gitu ya, yang dirasakan oleh 2 daerah ini ataupun Banten pada umumnya itu sangat terasa banget. Ini juga bisa menjadi kajian tersendiri gitu dalam konteks bagaimana mengantisipasi limpahan urban yang cukup tinggi kedua daerah ini. Dan itu menjadi bagian yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pemerintah kota untuk menyodorkan konsep kebijakan yang dapat mengantisipasi persoalan itu. Tetapi ketika angka itu tinggi, maka yang dirasakan di daerah itu adalah ya angkanya tinggi gitu, baik kemiskinan maupun pengangguran. Saya melihat di aspek pendidikan untuk di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang tidak terlalu khawatir gitu. Artinya angka partisipasinya sudah bagus, walaupun masih tetap aja ada yang tidak bersekolah. Nah, hubungannya dengan ini, dalam K3 yang akan datang, kita ingin fokus mencoba menggali problem kemiskinan yang mungkin dari proses itu akan bisa memberi informasi jelas dan pasti kepada pemerintah bagaimana kebijakan yang harus mereka hadirkan di dalam upaya pengurangan angka-angka itu, supaya lebih jelas dan memberi arti. Dan kemudian ketika berbicara fokus grup, diskusi dengan pemerintah, baik Bapeda ataupun unsur lain dari pemerintahnya itu tergambarlah kita sebagai pihak akademisi itu memberi orientasi, memberi harapan bagaimana mereka menyelesaikan sebuah persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pertemuan ini memberi arti buat kita semua dalam mempersiapkan produktivitas kita di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira demikian. Kepada Pak Rektor, mohon izin Pak Rektor nanti kiranya memberikan arahan, memberikan sambutan, dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Ini kalau dari sana, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua APPM atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Bapak Rektor UNIS yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua LPPM, teman-teman sekalian yang saya hormati, dan Pak Janawi juga para pimpinan yang lain di LPPM, dan mudah-mudahan tetap sehat dan di hari atau di pagi yang cerah ini mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan arahan yang menurut Pak Ketua tadi
disampaikan untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan riset dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya saya ingin membuka acara dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penelitian dan PKM untuk PKM UNIS tahun anggaran 2022 secara resmi dibuka. Nah, itu pembukaannya teman-teman sekalian. Saya ingin melihat sedikit atau mungkin saya ingin menyampaikan share screen ya berkaitan dengan academic leadership. Ada teman-teman sekalian? Ada ya? Oke. Sudah, Bro. Perguruan tinggi itu memang salah satu, karena ada 3 ruh ya yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi, atau 3 nyawa gitu ya, karena ruh dan nyawa itu ternyata berbeda ya. Kalau ruh itu sesuatu yang abadi dan dapat terus ada di dunia maupun di akhirat, karena kalau nyawa hilang saja begitu gitu. Itu hal yang menarik untuk dikaji dalam konteks filosofis. Salah satunya adalah riset dan pengabdian masyarakat. Gitu. Ada yang dipisah, ada yang disatukan. Kalau ada beberapa perguruan tinggi yang memisahkan antara lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga riset, ini ada 2. Kalau di UNIS itu kebetulan karena memang kita masih kecil ya, disatukan jadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tapi dalam konteks menjawab Tridharma perguruan tinggi, 3 hal ini adalah sesuatu hal yang berbeda meskipun satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama riset atau pengajaran, yang pertama pengajaran atau pendidikan, yang kedua riset, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, 3 hal ini adalah merupakan ruhnya perguruan tinggi gitu. Tanpa ini perguruan tinggi itu tidak ada apa-apanya gitu. Makanya penilaian standar perguruan tinggi dalam konteks rankingan atau dalam konteks penjawab standar untuk menetapkan nilai akreditasi atau nilai sertifikasi perguruan tinggi baik nasional maupun internasional, basisnya adalah ke dalam ketiga hal ini gitu. Jadi hampir dari 60 pertanyaan yang disampaikan dalam standarisasi akreditasi nasional yang dikeluarkan oleh BANPT, baik yang 3.0 maupun 4.0 itu 60% itu adalah berkaitan dengan pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Begitu juga untuk rankingan yang lain gitu, baik ranking nasional, internasional, baik yang basisnya Webometrics atau berbasis yang lain gitu ya. Itu selalu mengarah kepada pengajaran, riset, pengabdian gitu ya. 3 hal ini menjadi patokan utama gitu ya, teman-teman. Nah, saya sangat menarik sekali untuk disimak ketika melihat bahwa ketika Pak Jarnawi melakukan perankingan LPPM dari yang tadinya sangat tidak diketahui menjadi untuk mengarah ke medium sampai mandiri, salah satunya adalah produk riset gitu. Produk riset dan produk pengabdian masyarakat yang hampir di UNIS ini tidak terdengar kekuatannya gitu ya. Saya terus terang saja, hampir tidak terdengar kekuatannya. Pak Jarnawi bilang topik riset yang disampaikan ke mana itu, ke DRTPM ya gitu. Hanya ada 1 usulan, 2 usulan, 3 usulan kan. Dari sekian dosen yang dosen UNIS yang hampir 186 orang gitu. Jadi apa yang sebenarnya yang dilakukan dosen gitu kalau tidak melakukan riset gitu. Kalau perguruan tinggi itu adalah ruhnya riset gitu dan pengabdian masyarakat. Salah satu contoh yang paling menarik ketika saya menjadi wakil dekan 1 di satu universitas. Ketika saya bicara bahwa ini sosialisasi untuk riset sudah keluar, wow, itu hampir semua dosen mengajukan.
Jadi sehingga sulit sekali untuk menyeleksi mana yang paling bagus, itu ternyata semuanya bagus gitu loh. Akhirnya saya sampaikan untuk penambahan anggaran. Nah, itu berbeda dengan di kita gitu. Dari dulu itu persoalannya adalah kenapa kok dosen tidak mau melakukan riset gitu, atau tidak mau melakukan pengabdian usaha, atau apakah memang anggarannya tidak ada? Sebenarnya anggarannya disediakan, sangat disediakan gitu oleh UNI, meskipun ya belum signifikan besarnya gitu. Tapi kan di universitas besar juga riset itu ada yang bergerak dari angka 10 juta, 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 60 juta, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1 miliar gitu. Untuk pengembangan ilmu baru tentu, untuk cross fertilization riset itu biasanya antara 1 miliar sampai 3 miliar gitu, yang disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana seorang dosen bisa tidak bisa melakukan riset gitu, atau tidak ada niat untuk melakukan riset, padahal ketika seseorang dosen melakukan riset, impact faktornya bukan hanya untuk diri sendiri gitu, tetapi juga untuk lembaga, untuk program studi gitu ya, untuk kemaslahatan universitas, untuk kemaslahatan umat gitu. Terus sampai pada perbaikan-perbaikan, atau menemukan teori baru, menemukan ilmu baru, mengembangkan sesuatu program yang baru, untuk mengembangkan mata ajar yang baru, memahami bahan ajar yang baru. Kalau bahan ajar berbasis kepada textbook, waduh, saya sayangkan gitu. Saat ini masih textbook kan pandangannya berbeda-beda. Coba kalau berbasis riset dosen gitu, berbasis riset diri sendiri, atau berbasis jurnal yang sudah dihasilkan oleh diri, pasti itu lebih otentik, lebih up to date gitu. Apalagi dalam konteks berpikir filosofis ya, pasti wah, kalau dosen tidak melakukan riset, bagaimana gitu cara berpikirnya. Nah, oleh karena itu saya berharap dalam konteks leadership itu ada satu hal yang menarik di sini dalam academic leadership. Mengapa? Yang pertama, tuntutan manajemen perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pimpinan yang memiliki visi ke depan, high level thinking, perguruan tinggi otonom, riset internasional, jurnal hak kekayaan intelektual, akses, manajemen waktu, transnasional lintas batas, persaingan global. Yang terakhir adalah tuntutan riset sebagai basis pengembangan keilmuan dan kepemimpinan universitas. Itu dalam konteks academic leadership. Saya katakan kepada Pak Jalawi dan Pak Ketua, bagaimana academic leadership bisa berkembang di UNIS kalau riset tidak menjadi fondasi utama gitu loh. Kalau pengabdian masyarakat tidak menjadi fondasi utama gitu. Makanya kenapa Bang PT mengembangkan sebuah model kelompok kerja riset, pusat kajian riset universitas gitu. Itu selalu harus ada, selalu ditanyakan. Kenapa? Karena itu menjadi fondasi gitu. Kalau kita tidak melakukan riset, terus ngajar basisnya apa sekarang? Ngomong doang, intuitif, gitu ya. Meskipun boleh sih Hinduisme itu menjadi sebagai sebuah aliran filsafat gitu. Tapi kan tidak demikian dalam konteks up to date, dalam berpikir up to date, untuk melihat bagaimana pengetahuan berkembang, ilmu itu berkembang gitu ya. Jadi ini adalah tuntutan academic leadership. Jadi basis utama academic leadership itu adalah riset sebagai basis pengembangan keilmuan dan kepemimpinan universitas. Jadi saya bagaimana akan bicara lebih banyak kepada dunia luar kalau riset universitasnya ya senonoh gitu. Apa yang harus dibicarakan gitu. Saya menemukan model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran keterpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Wow, kalau tidak ada hasil risetnya, emangnya harus berbasis obrol doang, common sense, ya nggak bisa kan. Oleh karena itu saya harap teman-teman ini para dekan ya mendorong dosen untuk melakukan riset gitu. Tak bisa jadi guru besar, sulit untuk mencapai lektor kepala, sulit untuk mencapai lektor. Hanya sekedar untuk menjadi tenaga kependidikan saja, tenaga pendidik saja gitu ya. Itu nggak bisa gitu tanpa riset gitu ya.
Gitu loh. Pak Jamawi ini, waduh, riset hebat. Saya sudah kalah gitu ya. Dalam cintanya saya sudah keteteran gitu. Kenapa? Saya melakukan riset kalau tidak ada biaya dari pemerintah, ya riset sendiri gitu loh. Melakukan riset secara mandiri gitu. Untuk menemukan sesuatu hal yang baru, untuk memperlihatkan pencitraan diri gitu. Oh, bahwa saya adalah seorang peneliti gitu. Nah, teman-teman, itu hal yang paling menarik dalam konteks tuntutan riset sebagai basis pengembangan keilmuan dan kepemimpinan universitas. Jadi saya tidak akan bicara, seorang rektor sulit untuk mengatakan sesuatu di depan mahasiswa, di depan alumni, di depan masyarakat, kalau kita tidak punya hasil riset unggulan gitu. Tidak punya hasil riset yang betul-betul based on, waduh, berat sekali gitu. Apa yang akan dijadikan patokan UNIS gitu, sehingga UNIS punya keunikan. Sekarang ada nggak yang mengkaji tentang sejarah Syekh Yusuf? Coba ada terpampang gitu di UNIS bahwa ketika ada orang yang bertanya, saya harus menjawab tentang siapa sih Syekh Yusuf itu. Oh, ini ada Universitas Syekh Yusuf gitu. Pasti di situ ada gitu hasil riset sejarahnya, atau hasil riset buku-bukunya yang ada gitu, atau hasil riset pengembangan teknologi zaman dulu gitu, teknologi pemerintahan zaman dulu dari Syekh Yusuf, atau cara berpikir Syekh Yusuf tentang bagaimana beriman, bagaimana tentang keislaman yang baik. Kan sulit untuk dijawab persoalan itu kalau kan kita tidak ada jurusan sejarah. Bukan persoalan itu, bukan persoalan bahwa di UPI di UNIS itu tidak ada jurusan sejarah, bukan persoalan itu. Dalam konteks apapun kita bisa melakukan sesuatu perbuatan berbasis kepada riset itu sendiri gitu loh. Kenapa tidak ada yang melakukan riset mengkaji tentang model pengajaran Islami berbasis prinsip pengajaran Syekh Yusuf? Ada nggak yang punya pikiran ke sana? Nah, itu kan berarti kita harus mengkaji beberapa buku yang dilahirkan oleh Syekh Yusuf tentang pengajaran gitu, tentang bagaimana menuntut ilmu, bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang yang lain kan. Coba kalau ada, bagaimana kalau saya diajak oleh sebuah lembaga untuk berseminar tentang Syekh Yusuf, pasti bingung gitu. Karena tidak ada kajian yang berkaitan dengan Syekh Yusufan. Meskipun tidak ada kajiannya, tapi dalam konteks action sama sekali tidak ada gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian. Coba siapa yang melaporkan kepada saya gitu. Saya sudah melakukan penelitian tindakan kelas bahwa di UNIS itu hybrid learning itu nggak boleh dilakukan karena faktor ini, faktor ini, faktor ini, faktor ini. Waduh, kalau ada yang begitu, pasti saya akan bangga sekali gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, coba lihat fokus academic leadership. Yang pertama adalah manajemen perubahan proses perencanaan strategik, Renstra. Yang kedua, kemitraan dalam mengejar misi lembaga, mitra perguruan tinggi, dunia usaha industri, lembaga pemerintah non pemerintah, otonomi perguruan tinggi. Nah, yang berikutnya adalah dalam fokus academic leadership, penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran, dan riset berbasis payung riset dan peta riset gitu. Saya tidak tahu Pak Janawi peta risetnya sudah di mana gitu. Apakah masing-masing program studi sudah punya peta riset enggak gitu. Apakah setiap program studi, setiap dosen, setiap mahasiswa risetnya itu atau pengambilan masalah risetnya itu berbasis kepada payung riset masing-masing atau tidak? Atau serampangan saja gitu dalam membangun konsep berpikirnya. Wah, serampangan saja, wah nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Kalau serampangan saja gitu, kemana saja gitu, mahasiswa itu risetnya dari mana saja, waduh nggak bisa. Harus ada peta riset, setiap program studi itu harus punya peta riset, ada payung riset besarnya gitu. Peta riset itulah yang nanti diambil cabang rantingnya itu oleh para mahasiswa, oleh dosen gitu. Nah, dari situ semua. Jadi kalau tidak punya payung riset, guideline risetnya dari mana sih sebenarnya gitu. Makanya di dalam Pak Janawi tolong nanti dijelaskan kepada teman-teman. Di dalam proposal itu harus jelas cara berpikirnya itu. Dari mana? Riset yang sudah dimulainya harus ada rentetan sejarah ketika dia melakukan riset A, apakah dia sudah melakukan riset di awal
sampai pada tertuju pada riset yang berikutnya itu. Kan kalau kita kan mengajukan riset ke pemerintahan kan kalau tanpa itu nggak bisa kan gitu ya. Jadi begitu teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah tonggak keberhasilan UNIS dalam mengemban riset UNIS itu sendiri maupun riset nasional. Padahal kita kan sudah melakukan riset internasional dulu, Bu Nuning, Pak Ambul, siapa lagi itu Bu Hikmah, kemudian Bu Heni itu sudah pergi ke Jepang untuk international research di bidang pengajaran dan kurikulum pada waktu itu. Itu saya mencoba memperkenalkan kepada dunia internasional gitu, agar kita tahu apa yang dilakukan oleh riset di tempat yang lain. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kenapa riset itu penting? Ini basis dari academic leadership itu adalah riset dan pengabdian masyarakat. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Pak Ketua, Pak Jarnawi, siapa lagi itu Pak teman-teman yang lain lah yang ada di LPPM, terus digenjot dosen itu ya, nggak boleh berhenti untuk melakukan riset apapun, tetapi tetap harus berbasis kepada peta jalan riset yang ada di setiap program studi masing-masing. Jangan lepas gitu. Kumpulkan oleh Pak Jarnawi semua peta riset program studi itu harus ada. Nah nanti guideline-nya dari situ. Ketika ada dosen yang melakukan riset keluar dari peta itu, jangan diberi anggaran gitu loh. Nggak usah diberi anggaran. Dari mana ini kok tiba-tiba ada riset ini gitu. Nah kalau risetnya yang berbasis keilmuan gitu. Tapi kalau riset implementasi keilmuan ya boleh lah. Tapi kan nanti anggarannya dipisah-pisah. Nanti Pak Jarnawi buat skim-skimnya masing-masing. Ada riset dasar, ada skim keilmuan, ada skim pemula, ada skim pengembangan, ada skim implementasi, ada skim fertilization, ada skim perpaduan antara hasil riset dengan pengabdian masyarakat, ada skim antara hasil riset dengan pengajaran. Jadi nanti skimnya dibuatkan, tetapi tetap guideline-nya adalah peta riset itu sendiri. Nah itu teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua, Pak Udaya yang sudah bersemangat terus untuk mengembangkan riset di UNIS agar betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, di setiap program studi itu saya sudah meng-SK-kan pusat kajian sejak dulu itu. Gunanya pusat kajian itu adalah untuk mengkaji basis-basis riset dasar sehingga dari situ dibawa ke tingkat universitas. Gitu. Kalau pusat kajian yang nggak pernah jalan gitu, nggak pernah melaporkan ya tinggal SK gitu. Tidak ada keinginan untuk mengkaji tentang perkembangan keilmuan yang ada di program studi masing-masing ya sama saja dengan bohong ya. Jadi sekarang judul-judul di situ dari mana sih datangnya sebenarnya? Nah ini kan juga harus dipertanyakan. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang terakhir dari Pak Ketua bahwa Pak Rektor mohon biayanya. Ya saya selalu ke Pak Ketua Umum itu saya selalu bilang Pak tolong, karena sekarang itu kampus itu basisnya adalah pengembangan pengajaran, riset, dan pengabdian. Jadi anggaran kita itu harus mengarah ke kita. Untuk pengajaran tentu digitalisasi learning atau digital learning gitu. Untuk riset itu tentu adalah sesuatu hal yang harus tetap menjadi patokan utama karena basis keilmuan, basis pengembangan pengetahuan itu adalah dari riset itu sendiri. Dosen bisa mengajar banyak di depan kelas, bisa bicara banyak di depan kelas kalau dia melakukan riset. Dosen hanya ngomong doang, common sense itu berarti dia tidak pernah melakukan riset. Contohnya sekarang sulit sekali UNIS melahirkan jurnal-jurnal terindeks Sinta maupun Scopus. Karena apa? Karena dosennya tidak pernah melakukan riset. Ini persoalan besar teman-teman sekalian. Ya, itu tolong dicatat baik-baik dan mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih baik lagi terutama dalam kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya agak sedikit kepanjangan dan agak sedikit rada keras ngobrolnya karena memang ini sesuatu hal yang sangat penting dalam konteks fokus akademik leadership. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama akan disampaikan
mengenai program kegiatan RPPM UNIS tahun ajaran 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Srijaya Lesmana, SHMH. Kepada Bapak Srijaya Lesmana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Ketua LPPM, yang saya hormati Bapak Kapuslit LPPM, yang saya hormati Bapak Kapus PKM, yang saya hormati Bapak Kasubagdatin LPPM, Bapak Ibu sekalian yang baik, dalam konteks pada hari ini saya ingin memaparkan program kerja PPM, program kerja PPM UNIS tahun 2022. Mohon dibantu Pak. Ya. Untuk hal teknis, Pak Srijaya, ya Pak. mohon maaf karena saya masih ada kelas lagi, ini tadi juga dari kelas. Pak Ketua, terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya, mohon maaf. Dan Pak Srijaya, Pak Janawi, kemudian siapa lagi? Ada Bu Ani, ya, ada Pak Dapyar, ada Pak Zulfikar. Terima kasihlah semuanya ya, selamat. Pak Rizal. Ya. Karena sebentar lagi saya akan meluncur ke Tangerang, ini mohon maaf. Pak, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan terus disemangat. Semangat terus, terima kasih Pak Irsan ya. Nah, ini Pak Irsan ini yang sudah mulai ke Malaysia kayaknya. Karena di bawah Twin Towers. Ya, Bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Prof. Betul, nuhun, Prof. Mangga. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin Bapak Ketua. Ya. Untuk hal teknis, mungkin nanti Bapak Ibu dosen bisa langsung menanyakan kepada Kapus Elit, kemudian Kapus PKM dan Kasubagdatin. Saya hanya memaparkan garis besar daripada program kerja PPM 2022. Ya, silakan Pak Jo. Ya. Yang pertama, program kerja yang akan dilaksanakan oleh PPM yaitu penyusunan dan SOP penelitian PKM dan PKM. Jadi PKM yang dimaksud di sini adalah program kreatif mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk mahasiswa dan dosen. Jadi di sini memiliki dokumen panduan dan acuan pengembangan dan pengelolaan penelitian PKM dan PKM. Kemudian kegiatannya adalah workshop yang akan dilaksanakan nanti adalah workshop pengembangan RIP, buku panduan dan SOP penelitian. Kemudian sasaran dari program ini adalah untuk dosen UNIS, kemudian targetnya 2 tim terdiri dari 20 orang penyusun. Nanti Bapak Ibu silakan secara teknis bisa langsung ditanyakan saja nanti yang ada Bapak Kapuslit dan Bapak Kapus PKM juga ke Bapak Kasubagdatin. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan roadmap Litbangmas, Prodi dan kelompok dosen. Ya. Jadi maksudnya adalah peningkatan arah pengembangan penelitian dan PKM dosen yang sistematis dari riset fundamental sampai terapan. Nah, kemudian kegiatannya yang akan dilaksanakan adalah workshop pengembangan roadmap Litbangmas, Prodi dan kelompok dosen. Kemudian sasarannya adalah Kaprodi, kelompok peminatan, penelitian dan PKM. Kemudian targetnya adalah 15 roadmap penelitian, prodi dan 30 kelompok studi dosen. Lanjut. Kemudian penelitian pemula. Nah, kemudian maksudnya peningkatan kemampuan publikasi ilmiah sehingga semua dosen ini dapat di skor SINTA minimal SINTA 5.
Kemudian kegiatannya yang akan dilaksanakan adalah penelitian dosen bagi dosen dengan jabatan maksimal asisten ahli. Ya. Kemudian sasarannya 120 dosen asisten ahli maksudnya, kemudian 120 mahasiswa, kemudian 60 draft usulan. Kemudian targetnya adalah 40 usulan yang didanai. Nah, nanti secara teknis Bapak Ibu boleh ditanyakan langsung kepada Bapak Kapusri. Baik, lanjut. Kemudian penelitian kompetensi, ya, maksudnya adalah peningkatan inovasi dalam ilmu pengetahuan teknologi berbasis riset, publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta 1 dan 2, jurnal internasional bereputasi, serta kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, ini ada penelitian dasar, kemudian penelitian juga terapan. Kemudian kegiatannya apa saja nanti? Penelitian dosen bagi dosen bergelar doktor. Nah, ini untuk penelitian kompetensi dasar atau apa nanti akan mungkin dilaksanakan oleh dosen yang bergelar doktor atau jabatan asisten ahli. Kemudian sasarannya 100 dosen UNIS yang bergelar lektor dan atau doktor. Kemudian 100 mahasiswa, 50 draft usulan. Kemudian target 35 usulan yang didanai. Nah, secara teknis Bapak Ibu boleh ditanyakan langsung kepada yang yang punya wewenang, yaitu Bapak Kapusdit. Lanjut. Penelitian kajian, di sini ada kajian pemikiran Syekh Yusuf, wanita, potensi lokal Provinsi Banten, dan cross fertilization, ya. Maksudnya adalah yang pertama meningkatkan kontribusi dosen UNIS dalam penggalian pemikiran Syekh Yusuf, ya, mengharusutamakan gender, ini tentang kajian wanita mungkin, ya, penggalian dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten dan kabupaten atau kota di Provinsi Banten, serta penelitian lintas program studi yang dapat memecah masalah masyarakat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Jadi yang kedua, peningkatan publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta 1 dan 2, jurnal internasional bereputasi, serta kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian. Kegiatannya yang akan dilaksanakan oleh LPPM nanti penelitian dosen bagi dosen dengan jabatan minimal asisten ahli. Kemudian sasarannya 30 dosen UNIS, 30 mahasiswa. Target 10 usulan yang didanai. Secara teknis nanti Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan. Baik, lanjut. Penelitian kerjasama. Maksud daripada penelitian kerjasama meningkatkan kompetensi working dosen UNIS dalam bidang penelitian sehingga dapat bersaing secara kompetitif. Yang kedua, meningkatkan publikasi hasil luar penelitian dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi, internasional reputasi atau proceeding yang terindeks. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian kerjasama ini adalah penelitian dosen bagi dosen UNIS dan luar UNIS yang sudah memiliki MOU. Kemudian sasarannya 10 dosen UNIS dan 10 dosen non-UNIS. Kemudian doktor atau sudah lektor, ya. Jadi gelar yang yang dimaksud di sini adalah sasarannya untuk doktor atau sudah lektor. Skor indeks GS minimal 2. Kemudian target 5 usulan yang didanai, kemudian perguruan tinggi lain. Nah, untuk secara teknis bisa juga langsung ditanyakan kepada Bapak Kapusdit. Lanjut. Kemudian program kerja berikut adalah insentif publikasi. Maksudnya meningkatkan reputasi publikasi UNIS, khususnya skor Sinta UNIS, serta menjadi saran dalam mengakselerasi peningkatan kenaikan jabatan fungsional dosen UNIS. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan nanti publikasi ilmiah dalam jurnal, publikasi ilmiah dalam proceeding, buku dan haki. Kemudian sasarannya adalah seluruh dosen UNIS. Targetnya 57 artikel yang terpublikasi jurnal nasional dan internasional, 27 artikel yang terpublikasi proceeding nasional dan internasional, kemudian 10 buku ajar ber-ISBN, 20 haki. Secara teknis Bapak Ibu boleh menanyakan. Baik, lanjut.
Kemudian program yang lain yang dilaksanakan oleh LPPM, pendampingan publikasi artikel. Kemudian maksudnya meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional minimal terindeks Sinta 2. Yang kedua, meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi minimal Q4 atau WAS. Kemudian kegiatan apa saja yang nanti akan kita laksanakan di LPPM, workshop klinik publikasi artikel pada jurnal, sasarannya seluruh dosen UNIS, kemudian targetnya 20 artikel terpublikasi jurnal nasional Sinta 1 dan 2, serta jurnal internasional bereputasi, indeks fokus, dan WAS. Baik, secara teknis nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke Pak Pusrit. Ya, baik, lanjut. Nah, kemudian program yang memang ini program yang sudah lama ya, Turnitin. Nah, maksudnya peningkatan kualitas dokumen lembaga dan karya tulis ilmiah Sivitas Akademik UNIS yang bebas dari plagiarisme ya. Kemudian sasarannya atau kegiatannya adalah pengelolaan Turnitin. Kemudian sasaran mahasiswa dan dosen UNIS, mahasiswa dan dosen luar UNIS. Jadi nanti di LPPM ini akan mengerjakan Turnitin baik dosen internal ataupun dosen eksternal. Mungkin perlakuannya akan berbeda ya. Kemudian targetnya skripsi, tesis, statuta, panduan, SOP, borang, dan artikel. Baik, lanjut. Kemudian program yang akan dilaksanakan oleh LPPM, seminar internasional. Maksudnya meningkatkan daya saing UNIS dalam publikasi ilmiah. Apa saja kegiatannya seminar internasional per paper yang akan dilaksanakan nanti, dan sasaran pemakalah internal dan eksternal UNIS. Kemudian target 80 pemakalah dari internal UNIS, sebanyak 100 pemakalah dari eksternal dalam negeri, sebanyak 20 pemakalah dari luar negeri dengan minimal 3 negara berbeda. Kemudian proceeding dengan indeks IP, EAI, dan IOP. Lanjut. Ya, saya agak saja Bu, karena apa namanya, karena waktu ya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPPM adalah penerbitan jurnal UNIS. Kemudian maksudnya adalah meningkatkan reputasi jurnal UNIS. Kegiatan yang akan dilaksanakan nanti pengelolaan ODS dan publikasi berita. Kemudian sasarannya dosen UNIS, target publikasi berita, peningkatan reputasi jurnal UNIS. Baik, lanjut. Kemudian pelaksanaan program kerja berikutnya adalah review dan insentif hasil karya tulis ilmiah. Jadi untuk meningkatkan reputasi publikasi UNIS, khususnya skor Sinta UNIS, serta menjadi sarana dalam mengakselerasi peningkatan kenaikan jabatan fungsional dosen UNIS. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan nanti adalah insentif haki paten, buku ISBN, publikasi ilmiah bereputasi. Kemudian sasarannya adalah untuk dosen UNIS. Kemudian target 82 publikasi artikel, 50 buku, dan 30 haki. Baik, lanjut. Kemudian program kerja berikutnya adalah seperti tahun sebelumnya, LPPM selalu mengadakan yang namanya K3 ya. Begitu juga untuk program kerja LPPM di tahun 2022 juga akan melaksanakan kuliah kerja kemasyarakatan, maksudnya meningkatkan kompetensi mahasiswa berbasis nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Kemudian kegiatannya K3 UNIS 2020 dalam pemberdayaan masyarakat masa PPKM COVID-19. Kemudian sasarannya mahasiswa UNIS semester 6 persyaratan K3. Kemudian target 1.150 mahasiswa UNIS untuk tahun sekarang. Jadi nanti hal-hal teknis bisa dilaksanakan apa bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Kapus PKM. Lanjut. Ya, kemudian program berikutnya pengabdian kepada masyarakat. Maksudnya membentuk dan mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Kegiatannya PKM dosen. Kemudian sasarannya untuk dosen UNIS, target 284 dosen tetap UNIS dalam 94 judul melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keluarannya 45 judul PKM, 284 dosen tetap UNIS melaksanakan PKM.
Nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Kapus PKM. Lanjut. Yang terakhir, program LPPM tahun 2022, program kreativitas mahasiswa. Maksudnya, akan kemampuan kreativitas mahasiswa UNIS, kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan PKM mahasiswa. Jadi PKM di sini bukan pengabdian kepada masyarakat, tapi adalah di sini program kreativitas mahasiswa. Kemudian sasaran dan dosen UNIS. Jadi kenapa di sini ada dosen juga nanti akan didampingi oleh dosen-dosen ya dalam melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa tersebut. Kemudian targetnya 13 judul PKM ya, 13 dosen pendamping, 65 mahasiswa melakukan PKM bersama. Baik, untuk secara teknis bisa ditanyakan kepada Bapak Kapus Lid Pak Sugeng. Baik, program kerja LPPM tahun 2022 secara garis besar sudah saya sampaikan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan secara teknis, boleh langsung saja kepada Bapak Kapus Lid, kemudian Bapak Kapus PKM, dan Bapak Kasubag Datin. Jadi untuk itu saya sudah selesai menyampaikan program kerja LPPM tahun 2022 dengan harapan kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan RKT yang kemudian nanti bisa sesuai yang harapan daripada Bapak Ketua LPPM. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Srijaya Lesmana SHMH atas pemaparannya. Selanjutnya mari kita simak materi yang kedua mengenai sosialisasi pelaksanaan penelitian DKAT UNIS 2022 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Jarnawi Afghani Dahlan. Kepada Bapak Jarnawi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jo, terdengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, kamera laptop saya jadi hitam gitu. Padahal saya sudah berdandan rapi dari subuh untuk paparan ini gitu. Nggak tahu tiba-tiba jadi blank gini Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, Pak, udah ganteng kok. Bisa aja Pak Haji. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata billah. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Tadi sudah banyak sekali paparan dari Pak LPPM, dari Pak Rektor, juga dari Pak Sekretaris. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami untuk peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian serta publikasi di masa yang akan datang. Secara garis besar, Bapak Ibu punya saya. Halo Pak Jo. Halo ya, Assalamualaikum Pak Jarnawi. Ini nggak tahu errornya di mana, ini laptop saya. Ininya berputar Pak. Ya Pak. Pak Jo, ini laptop saya berputar gitu ya. Kayaknya ada masalah. Bagaimana kalau Pak Rizal dulu Pak? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak bisa mengklik apa-apa gitu. Mungkin laptopnya bermasalah. Ya. Uka-uka kali Pak. Ya, Pak Rizal dulu Pak. Mohon maaf. Ya baik, karena ada kendala teknis, kita lengkap saja menjadi sosialisasi pelaksanaan PKM DKAT UNIS 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fahmi, SPD MBA. Kepada Pak Rizal Fahmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Zul. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-habibi Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi